silakan dilihat gudangnya ya. Ini 24 dari kurang beli MBW nya 0,2 sekian. Jadi kita transfer ke Groupon, ke kolam pembesaran. Density di sana 220. Estimasi SR di sini masih 100%. Bagus banget. Insya Allah mudah-mudahan jika Allah meridhoi ini sistem ini bisa kita terapkan, tinggal insya Allah besok bisa lancar secara sistem transfernya. Sekian, salam sukses dari kami. 8,48. Pak Alek. Ayo, Pak Alek. gimana Pak Sesa? Apa kabar Pak Alek? Alhamdulillah baik. Baik ya. Ini lagi di modul NP ya Pak Alek ya. Betul di NP. NP Nursery Pond ya Pak Alek ya. Nursery Pond. Pak Alek mau ngobrol-ngobrol dikit ini. Boleh. Mau nanya-nanya tentang Nursery Pond. Ya sharing aja lah ya. Maksudnya biar berbagi ilmu ya kan. Kan ada juga banyak yang belum tahu Nursery buat channel Pond. ini ya? Bukan, buat data kita aja sih. Ya syukur-syukur ada yang nonton gitu loh Pak Alek. Pak Alek mau ngarep editionnya nanti ya? woi jangan ya. Bahaya itu Gimana, rezeki lah ya. Gimana? Pak Alek, itu yang dimaksud NP itu apa? Nursery Pond itu apa sih? Nursery Pond itu jadi suatu rangkaian budidaya sebelum pratebar ke grow pond ya? Sebelum ke grow pond kita ke NP dulu ya. Ya betul. Jadi ya intinya kalau di NP ini bukan untuk targetnya bukan untuk pertumbuhan sebetulnya. Jadi Nursery Pond ini untuk memutus mata rantai Penyakit. Timbulnya penyakit atau Oh. virus yang terjadi. Kan belakangan ini kan sering tuh muncul virus-virus kayak Mio dan APND kayak gitu. Ya kayak gitu deh, Nah, memutus jadi, mata rantai penyakit ya. Jadi selama 30 hari, 25 hari lah biasanya. 25 hari kita pelihara di Nursery Pond. Setelah itu baru kita siap si benur itu ditransfer ke grow pond. Di grow pond. Nah, artinya nanti untuk proses kelanjutan di grow pond itu jadi air yang budidaya yang di grow pond itu masih terbilang enteng gitu. Oh, jadi karena memotong waktu juga ya Pak Iya, Alek, memutus, memotong NP ya. siklus ya. Jadi 20 hari udah di NP dulu ya. 25 hari. Ya sekitar 20 sampai 30 hari gitu ya. Ya, betul. Tergantung sikonnya juga Pak Alek ya. Betul. Nah, berarti ya sama aja kayak dikuatin gitu Pak Alek ya, benurnya di sini gitu. Betul dikuatin dulu. Jadi biar stamina-nya kuat dulu lah. Oh, jadi berarti kalau misalnya kita ngambil nih benur, terus dari hatchery kan gitu. Nah, baru ke sebelum ditebar di budidaya kolam grow pond, ke NP dulu gitu Pak Alek ya. NP dulu. Itu ada standarisasi PL-nya nggak sih Pak Alek? Kalau Ada untuk standarisasi di dari NP? Iya, jadi kita biasanya Idealnya lah, Nah, ideal. biasanya kita terima PL pada saat kedatangan itu di PL 10. PL 10. PL 10. Terus kalau beratnya mungkin sekitar 0,02 gram ya. Terus panjangnya itu 0,8 mili. Oh, itu untuk standar Standar. apa ideal di NP Ya. lah ya. Tapi kan nggak menutup kemungkinan selain itu juga bisa ya Pak Alek ya. Bisa. Ini kan udah beberapa siklus ini, jadi proses langsung budidayanya ditebar langsung ke grow pond. Oh, ini karena lagi off dulu ya. Lagi dry out nih sekarang. Oh, lagi masa pembenahan di NP-nya. Lagi under contraction. Tapi nanti kalau melihat videonya ada lah ya, habis video ini, habis penjelasan Ada. Pak Alek ini nanti File-file yang lama. File-file lama ya. Lama bisa bisa ditampilkan lah. Setidaknya ada gambaran lah ya, nursery Ya. pond itu gimana gitu Pak Alek ya. Nah, itu Pak Alek di sini untuk NP ada berapa bak? Bak apa Ini- kolam sih kalau NP? Bak, kalau kolam mungkin kalau dimensi besar ya. Oh. Kalau ini bak karena dimensinya kecil. 7,5 di 7,5. Jadi satu modul itu ada 10 bak. Modul ini satu ruangan ini, satu gedung ini. Satu modul ini, satu ruangan ini ada 10 bak. Ini ada 3 modul. Jadi total semuanya itu ada 30 bak. 30 bak. Ringnya. Satu bak Satu bak untuk satu grow pond.
Oh, satu bak itu satu Ya mempresentatifkan Kolam. jumlah nursery pond di sini. Oh. Itu luasannya berapa ini paling? Yang mana yang ini? Satu bak. Ini 7,5 kali 7,5, kalau ketinggiannya 1,5 itu total, tapi kita isi air 130 Itu rata tuh semua rata-rata segitu. rata-rata segitu. Emang udah diatur gitu ya paling ya. Ya. Terus di dalam baknya itu nanti ada apa aja paling? Kayak dikasih aerasi tah, kincir atau apa? Ya seperti ini apa instalasinya itu. Ada aerotub. Namanya ada aerotub. Hmm. Terus kalau ini kan fungsinya cuma hanya pemberat aja nih. Ini pemberat, terus instalasi pipa dari 1,5 ke apa namanya ke 3/4 tuh kayak begini tuh. Terus itu inlet air itu yang 3 in. Oh, jadi masuk dari rumah UV kemarin ya? Iya. Dari UV. Nah itu level air tuh. Sampai Oh, 70, itu level airnya. Kapasitasnya 70 ton aja. 70 ton 70 ton. satu bak ini. Hmm. Terus kalau apa? Kalau segini tuh idealnya tebarannya berapa paling? Kita waktu siklus pertama pernah di 13 ekor per liter. 13 ekor per liter. Sekitar 720 ribu. benur per 70 ton air. Tapi mantap itu paling kan. Siklus kedua kita turunin, siklus ketiganya begitu pun sama siklus ketiga kita turunin juga. Tapi kalau segitu tebaran padat gitu nggak masalah paling ya? Di sini nggak masalah, cuma yang jadi masalah itu kalau misalkan pas groponnya yang belum siap. Oh, tapi nggak, maksudnya kalau di nursery nggak ada masalah. Insya Allah nggak ada masalah. Kita SR masih bisa apa namanya? Bisa dapat D sekitar 92%. 90%-an masih 92%. Wow. Itu sama mortality ini ya, mortality pemeliharaan sama mortality apa? Plus mortality transfer. Oh, transfer. Kalau transfer ya sekitar 1% juga nggak sampai Mortality-nya. mortality. Oh, berarti setelah 25 hari masa budidaya di nursery langsung ditransfer ke gropon. Ya pakai mesin. Pakai mesinnya dari Siprus, dari Timur Tengah. Por. Ya. Oh, berarti nggak akan ada juga sih yang manual gitu. Nah, kita pakai mesin. Pakai mesin. Nanti di video ini ada lah ya, nanti saya masuk. Nanti tampilkan aja. Nah, ini apa namanya? Kalau untuk di NP ini paling ada nggak sih kendalanya atau pas saat budidaya itu apa yang buat kendalanya di NP? Selama kita budidaya itu kendalanya ya paling progres apa ya? Waktu pada saat transfer aja itu sih. Tapi kalau di budidayanya nggak ada masalah. Di budidayanya alhamdulillah nggak. Kalau pembelian pakan Pak? Pembelian pakan kita sehari ada 8 kali. Jadi per 3 jam sekali ya. Kalau di DOC awal, DOC 1 sampai DOC 5 itu kita ada pemberian artemia. Artemianya aja udah 1 hari itu 3 kali, jadi 8 tambah 3 jadi 11 kali. Nah, lewat dari DOC masuk ke DOC 6 itu baru pakan pelet. Oh, itu mau tebaran berapa aja standarnya segitu balik. Tinggal berapa jumlah atau ukuran ininya balik ya? Apa pakannya ya? Iya, dosis pakannya ya? Akan udah diatur di feeding program. Oh, udah ada tabelnya. Ada tabelnya. Berarti tinggal kita ngaju di situ aja. Oh, sama jumlah kepadatan gitu aja. Ada acuannya lah ya. Ada gitu acuan. Jadi airnya ini benar-benar istilahnya apa ya? Benar-benar bersih ya balik ya. Ya, kalau ini airnya insya Allah kalau di NP lebih aware karena kita mengurangi bahan kimia ya. Karena kita menggunakan sistem UV dan filtrasinya aja kita 2 kali. Yang video kemarin tuh ya balik ya tentang UV sama filterisasi ya. Terakhirnya baru kita melalui proses UV. Itu bisa sampai zero Pak Alek ya? Insya Allah zero. Cuma nanti untuk 12 jam kemudian tumbuh lagi Vibrio kan banyak yang namanya di udara ya, kayak bacillus kayak seperti itu pasti lah ada kontaminan itu. Makanya di sini nih ada ininya nggak Pak Alek, biosecurity-nya nggak? Kalau untuk aturan DNP deh, aturan main di NP itu gimana? Iya, itu ada, kita terapkan biosecurity. Jadi untuk kita kan di sini ada 2 unit nih, ada unit NP sama unit GP. Jadi anak-anak GP tidak bisa masuk sembarangan ke NP.
Kenapa tuh Pak Alek? Karena kita ada apa namanya, ada aturannya. Kita lebih cenderung biosecurity itu lebih ketat ketimbang ground ya. Kita kan di sini kan semi indoor. Makanya kita tutup dinding-dindingnya ini ya untuk menghindari adanya carrier dari luar. Jadi memang benar-benar dijaga Pak Alek ya? Ya, Orang mau masuk sini pun harus itu dulu Pak Alek, dilihat dulu riwayatnya atau apanya gitu. iya betul. Jadi harus kita tanya dulu sebelum mereka mau kunjungan ke sini itu kita tanya habis dari tempat lain gitu yang notabene maksudnya dari tempat lain gitu Pak. Jadi kalau misalnya sananya mereka habis dari tempat lain itu kita harus ada proses karantina dulu selama 3 hari atau 72 jam. Ya demi kebaikan bersama lah ya Pak Alek. Iya. Ya. Iyalah ya, siapa juga yang mau ininya jelek ya Pak Alek ya. Betul. Iyalah, saling ngejaga aja ya. Iya, tapi mantep juga ini Pak Alek. Tapi ini kalau misalnya kolamnya segini Pak Alek ya, kan ukurannya 7,5 ya, 7,5 meter ya. Itu bisa nggak sih kalau nursery pond itu terus kita tebar di nursery pond sampai panen gitulah, maksudnya sama kayak pola budidaya di grow pond? Bisa sekali. Bisa saya sampai panen ya. Ya asal kita atur kepadatannya, density-nya. Oh, tapi memang bisa di sini. Bisa. Malah lebih ini ya, lebih aware lah. Iya, Kalau maksudnya lebih Kalau steril. manajemen kolam besarnya lebih terjaga. Cuman nggak gede gitu aja ya Balik ya. Gede Baknya. sama. Maksudnya Dimensinya. Dimensinya. Iya. Kalau gropon kan dapurnya banyak gitu loh Balik. Ya, betul. Berarti bisa itu Balik ya. Sampai misalnya kalau budidaya kan biasanya 90 sampai 100 hari gitu. Bisa itu Balik sini. Bisa sampai 10 hari bisa. Cuma kalau untuk hitung-hitungan profitnya masuk udah aja sih. Tapi kalau distandarin sama semua gitu kayak pakan, obat, segala macam, bisa ya? sekali. Sama ya hitungannya ya. Kita malah bisa mengurangi biaya pemakaian biaya kimia. Oh iya, karena tandon sendiri sama itu ya. Iya, kan ada proses filtrasi sama UV itu. Iya. Berarti kalau pas kita mau transfer nih Pak Alek, persiapannya apa tuh kalau kita mau transfer? Jadi kan kita pola masa budidaya 20 hari sampai 30 hari ya, 20 sampai 30 hari lah anggaplah ya, sekitaran segitu. Nah itu kalau pas udah itu kita kontak ke Gropon. Ya, kita koordinasi sama orang Gropon apakah udah siap untuk kolam di sana. Kalau misalnya udah siap, kita tinggal persiapkan. Ya, paling 3 hari sebelum proses transfer lah. Kita siapkan instalasi transfer sama mesin transfernya. Itu transfernya waktunya yang bagus apa tuh Pak Alek? Ada waktu-waktu bagus nggak kalau untuk transfer? Yang bagus sih hindari panas, pagi atau enggak malam lebih panjang waktunya. Sore ke malam. Kalau pagi kita misalnya habis subuh kayak gitu kan, kita terlalu pendek karena kan nanti sekitar jam 7-nya itu udah ketemu matahari. Itu yang kita harus hindari. Ya bagusnya sekitar jam 5 mulainya itu jam 5 sampai malam. Jam 5 sampai malam. Pokoknya udah nggak ada matahari lah ya. Targetnya kita kan paling proses transfer itu sehari 2 atau 3 bak. Sehari bisa 2-3 bak. Satu bak itu membutuhkan proses waktunya itu sekitar 2,5 jam sampai ke Gropon. Jadi satu bak, kalau misalkan pagi itu bisa 1 bak, nanti malamnya bisa 2 bak. Jadi kalau misalkan total 30 bak berarti bisa sampai membutuhkan waktu 10 hari. 10 harian ya. Karena ngelihat motong waktu siang sih ya. Betul. Itu kendalanya apa tuh Pak Alek? Kalau misalnya pakai mesin itu kan pasti bingung nih. Ada yang bingung nih. Kalau yang awam nih bingung juga. Itu stres enggak gitu loh. Jadi mesinnya itu buat udang stres enggak, kan kadang orang yang biasanya kan diangkut tuh dipindahin pakai konikel terus ke yang saya tahu ya dari nursery terus pindahin ke Gropon diangkut. Kalau kita kan pakai mesin tuh. Nah itu tingkat stresnya gimana Pak Alek? Selama ini kita selama 4 siklus yang udah kita coba itu ya alhamdulillah nggak ada stres. Nggak ada masalah ya. Nggak ada masalah, itu kan sistem pompanya juga dia kayak conveyor. Dalam tabungnya besar jadi dia bisa ngedorong. Si wire-nya itu ada berapa 3 atau 2 gitu yang bisa ngedorong sampai
uh, radius berapa ini ya, berapa kilo ya? 600 meter. Oh, bisa sampai 600 Bisa meter. 600 meter bisa masih ngedorong. Itu juga kan ada speednya juga di mesinnya itu. Sesuaiin sama Disesuaikan. ini. Kalau misalkan udah yang paling jauh ya speednya kita nggak ditambah. Tapi itu memang pompa memang didesain khusus untuk itu balik. Ya untuk transfer. Ya sebenarnya sih untuk ikan barramundi ya. Kalau di negara Siprus sana kita terapkan di udang ya ternyata bisa. Lama bisa. Oh, mereka juga memang udah pakai. Udangnya. Gimana? Mereka juga memang udah pakai balik. Ya udah pakai juga. Ini Palek kalau nursery ini, kalau menurut Palek budidaya apa namanya yang bagus nggak Palek kalau untuk ini jangka panjang nggak sih Palek kalau nursery pond ini? Budidayanya tuh budidaya modern nggak Palek? Kalau nursery Ya, pond. high teknologi lah. Oh. High tech. Jadi memang Betul. banyak mangkas itu juga yang kata Palek Iya, tadi ya. betul. Banyak ininya ya, manfaatnya lah ya. Banyak manfaat. Terutama kalau misalkan apa namanya untuk lokasi tambak yang berada di zona merah yang apa namanya sudah banyak berbagai macam penyakit gitu ya. Nah itu bisa kita putus ya dengan Pakai nursery. pakai nursery proses NP. Itu selain sini pasti udah banyak ya Palek yang pakai nursery ya. Kurang tahu tuh, ya setahu saya mungkin di sini ada, cuma di Medan juga ada. Kalau di luar negeri, Di luar negeri udah ada Vietnam Vietnam ya? Iya. Vietnam udah pakai. pakai. Di Vietnam sama di Siprus sendiri ya, pas di Siprus ini kan negara di alat-alatnya di negara sana mereka semua. Udah pakai nursery ya Palek ya. Hmm. Iyalah Palek, mantep lah ini nursery pondnya. Iya. Tapi nanti apa namanya, semoga bisa cepet kelar ini. Ya mudah-mudahan Karena- bisa difungsikan kembali. Makanya sayang ini aset pasar. Asetnya lumayan besar juga. Oke Palek, thank you Palek ya. Ya Oke, sama-sama, kira-kira Pak. kayak gitulah ya Palek ya Oke. penjelasannya dari nursery pond gambarnya. Siap. Nanti paling saya masukin video untuk kita processing dari siklus-siklus awal kemarin lah. Oke, Ada siap, dokumentasinya siap. Palek ya. Terus saya masukin sini. Jadi biar bisa Silakan. ada gambaran. Lupa. Kalau kayak gini nih polanya sama semua nggak Palek sama kayak gropon? Kayak ada kulturnya, bakterinya, ada apanya? Ada, Sama. kita ada kultur bakteri. Kita kan ada kultur bakteri, ada ruangan tersendiri. Iya, iya. Terus distribusi hasil kultur itu sendiri kita ditransfer pakai pompa, disedot. Oh, masukin ke bak-bak gitu. Masukin bak-bak, kita ada instalasi sendiri. Oh, memang udah khusus untuk kultur ya. Ya. Oh iya. Itu tadi lupa saya mau nanya. Pas keingetan jadi Palek. Berarti memang benar-benar sama, cuman lebih minimalis aja Palek ya budidayanya. Dan lebih ini ya, lebih steril Palek ya. Ya. Oke deh Palek. Makasih banyak ya Palek ya. Siap, Ini siap, udah, siap. udah berbagi ilmu ini Palek ini. Mudah-mudahan Sharing. bermanfaat ilmunya. Iya, amin. Oke Mudah-mudahan Palek. Thank you Oke. Palek. Bye. Bye bye. Do